Ya, informasi tadi yang saya sampaikan tadi itu, intinya itu adalah bahwa nantinya semua proses belajar mengajar terkait tidak hanya mata kuliah ini, tapi juga semua mata kuliah yang ada di ITS itu akan kita lakukan melalui platform My ITS Classroom. Jadi materi belajar bisa Anda akses di situ. Kemudian referensi-referensi tambahan juga nanti bisa Anda akses dari situ. Termasuk jika ada penugasan, maka tugasnya bisa dilihat di MyTS Classroom dan juga harus diupload, jadi harus disubmit gitu ya, harus dikumpulkan melalui platform yang sama. Jadi ini juga mungkin baru di Anda, jadi tidak diizinkan untuk kirim tugas pertama itu melalui saluran yang tidak diperkenankan, misalkan lewat WA gitu ya. Kemudian lewat email itu tidak diizinkan. Juga tidak diizinkan untuk mengirim tugas di luar time frame yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan sudah disampaikan waktunya misalkan sampai jam 23.59 hari ini, maka sistem akan memaksa Anda hanya bisa mengirim tugas pada waktu yang sudah disediakan. Jadi telat 1 menit saja gitu, atau 1 detik saja bahkan waktu server itu, maka Anda nggak bisa submit tugasnya, nggak bisa kirim tugasnya. Nah, sehingga ini juga melatih Anda nanti bahwa semua itu ada aturannya. Jadi melatih kita untuk disiplin, karena Anda baru tidak perlu ikut-ikutan kakak kelas misalkan yang mengumpulkan tugas di detik-detik terakhir gitu. Jadi kerjakan secepat mungkin, kemudian submit juga secepat mungkin, jadi tanpa menunggu due atau batas akhirnya. Mungkin itu sebagai pendahuluan. Kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa mata kuliah ini juga baru, jadi ini mata kuliah sebenarnya sudah muncul di kurikulum 2018, jadi sudah tahun ketiga saat ini ya, tahun ketiga ya. Tetapi khusus untuk saya ini adalah mata kuliah baru, dan memang baru saat ini saya ditugaskan untuk memberi mata kuliah untuk mahasiswa baru. Jadi biasanya itu saya itu ditugaskan di semester akhir, di mahasiswa semester 5, bahkan kadang 6 7 saja, 6 7 8 saja yang saya tangani. Ini saya diminta untuk masuk di materi ini, dan kelasnya paralel ada 4, ada juga yang di Departemen Teknik Sipil, dan tidak usah khawatir, semua materi saya yang buat. Jadi di kelas lain juga tadi sudah saya kirim materinya, jadi materi yang akan digunakan itu sama, jadi saya sudah buatkan satu paket dan akan dipakai bersama oleh oleh kelas yang lain, oleh dosen yang lain di kelas yang berbeda. Baik, sebagai perkenalan, karena kita baru pertama ketemu, saya kira di kemarin saya sempat mendapatkan tugas untuk mengisi OK2 BK sebenarnya hari Senin, tetapi saya tolak kepanitiaan karena memang materinya tidak sesuai. Jadi materinya tidak sesuai dengan apa yang harus ada di OK2 BK. Kemudian yang kedua itu adalah tingkat kesulitan materinya itu di atas kemampuan panitia. Jadi justru panitia juga tidak paham tentang materinya, sehingga saya meminta untuk materinya diubah. Kemudian setelah diubah, saya minta dosen lain untuk menyampaikan materi itu. Baik, ini perkenalan untuk Anda semua. Jadi biasanya kalau mata kuliah yang baru pertama kali saya ajar dan mahasiswanya baru pertama ketemu, kita perlu kenal. Jadi saya itu alumni pertama dari program yang Anda ikuti ini. Dulu namanya Teknik Geodesi, tahun 1998 sebenarnya dibuka, tetapi pertama kali menerima mahasiswa itu tahun 1999. Kami dulu masih numpang di departemen atau jurusan teknik sipil. Kemudian saya juga ini sebagai gambaran kepada Anda bahwa belajar di teknik geodesi atau teknik geomatika itu
kita walaupun sedikit di Indonesia, hanya beberapa, apalagi yang negeri ya, hanya sedikit sekali kampus yang memiliki program ini, tapi tidak usah khawatir bahwa di luar sana kita punya komunitas yang sangat besar. Jadi kalau udah selesai S1 misalkan di sini, tidak usah khawatir, di luar itu tidak ada jurusan yang bisa atau yang sesuai dengan jurusan Anda bisa ngambil macam-macam gitu. Dan ini juga sudah kita buktikan, jadi beberapa alumni kita itu sudah menyelesaikan program doktor, dan semuanya dari luar negeri. Jadi kayak misalkan Pak Nur Cahyadi itu dari Jepang juga, kemudian Bu Happy Hafsah Handayani dari Jepang, kemudian Bu Nur Laila itu dari Jerman, kemudian ada beberapa juga yang tidak menjadi dosen di sini, tapi alumni kita juga yang sudah menyelesaikan programnya dari Jerman. Saya menyelesaikan S2 saya di Remote Sensing Science and Technology di National Central University Taiwan. Ini juga nanti sebagai gambaran bagi Anda, sekarang kita punya hubungan yang sangat erat dengan Taiwan. Jadi saya lakukan inisiasi sejak 2015 dan rutin kami mengirim mahasiswa untuk S2 di sana. Sekarang ada yang S3. Kemudian S2-nya juga ada yang double degree, jadi 1 tahun di sini dan 1 tahun di Taiwan. Kemudian di S3 juga program ini juga banyak sekali yang yang bisa kita masuki. Salah satunya misalkan khusus untuk saya masuk itu ke Integrated Environmental Sciences. Jadi saya belajar tentang lingkungan dengan pendekatan geomatika. Kalau Pak yang murni geomatika itu geodesi itu adalah Pak Nur. Ada juga namanya saya lupa satu di Jerman, itu juga dia bidangnya sangat pure, jadi sangat murni geodesi. Saya kebetulan untuk S3-nya ini ke aplikasinya. Kemudian saat ini saya di Teknik Geomatika, saya dosen tetap di Teknik Geomatika sejak 2003, kemudian sejak 2016 saya lebih banyak sebenarnya beraktivitas di LPPM namanya dulu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ini langsung di bawah Pak Rektor dulu LPPM ini. Kemudian mulai 2020 kemarin 2 Januari saya diminta untuk tetap di LPPM dengan nama yang berbeda, itu sebagai Kepala Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 2020 sampai 2024. Jadi nanti Anda duluan lulus daripada tugas saya di DRPM. Kemudian saya juga selain itu juga menjadi project manager di sebuah unit pengabdian masyarakat di ITS, khusus untuk penanganan bencana di ITS Tangga Bencana. Juga saya juga mengelola, nanti kalau Anda sudah semester 3 itu sudah bisa mengikuti kuliah kerja nyata, itu juga pengelolanya itu sama masih saya saat ini. Kemudian bidang keahlian saya itu adalah penginderaan jauh. Jadi saya fokus di penginderaan jauh. Kemudian apa itu penginderaan jauh nanti akan kita bahas di materi ini juga sebagai awal saja, jadi kulit-kulitnya saja. Jadi tidak usah khawatir materinya berat. Jadi ini kita akan membahas kulit-kulitnya saja, karena namanya saja ini adalah pengantar. Jadi hanya pengantar untuk belajar informasi geospasial itu seperti apa. Kemudian yang kedua, saya juga di SIG, Sistem Informasi Geografis. Mungkin di SMA Anda juga belajar di SIG, di geografi. Cuman SIG kita juga kalau di S1 tentunya berbeda dengan yang di SMA. Kemudian saya juga di kepakaran saya di mitigasi bencana. Kebetulan 2016 sampai 2019 saya Kepala Pusat Kebumian Bencana dan Perubahan Iklim ITS. Jadi kalau Anda search di koran itu juga kalau ada bencana itu beberapa itu akan muncul nama saya. Kemudian di departemen ini saya aktif di laboratorium. Jadi kita punya 5 laboratorium, salah satunya namanya Laboratorium Geospasial. Nah, saya di Laboratorium Geospasial. Jadi ada Profesor Bangun, di situ ada Bu Nur Laila, kemudian ada Pak Husnul. Jadi ada 4 orang yang fokus di geospasial. Ini juga yang menyebabkan kenapa
mata kuliah ini dikembalikan kepada dosen-dosen di laboratorium geospasial. Oke, materi kuliah kita agak berbeda dari silabus yang mungkin Anda dapatkan dari website yang dikirim oleh Bu Happy. Jadi materi kita itu saya sederhanakan. Saya sederhanakan, tidak terlalu berat, tetapi kita harap ini akan mengantarkan Anda ke pembelajaran yang lebih dalam terkait informasi geospasial. Jadi kita akan mempelajari 4 hal saja, dan tidak usah khawatir, ini selesai dalam 16 minggu insya Allah. Yang pertama itu adalah kita akan memahami sebuah undang-undang tentang informasi geospasial. Jadi ini juga menarik. Jadi ketika Anda di geomatika itu tidak hanya semuanya belajar tentang engineering. Jadi kita juga belajar aspek hukum. Jadi kita belajar aspek hukum. Kenapa? Karena ketika kita bekerja nanti itu kita perlu payung hukum. Jadi termasuk misalkan kalau Anda perhatikan gitu, kakak-kakak kelas Anda itu banyak bekerja di Badan Pertanahan Nasional. Itu mereka harus belajar undang-undang pokok agraria misalkan. Mereka belajar tentang itu. Kemudian Anda juga nanti akan belajar tentang hukum laut dari aspek geodesi itu seperti apa. Ini juga sangat menarik karena apa? Karena hukum itu tanpa pengetahuan teknis yang sesuai itu juga susah untuk dipahami, dan pengetahuan teknis itu ada di kita. Nah, tetapi karena walaupun kita sudah menguasai aspek teknisnya itu, kita perlu untuk mengetahui sisi hukum. Nah, sekarang kita akan memulai di sebuah undang-undang ya, secara khusus mengatur profesi kita. Nah, ini sangat luar biasa saya kira. Jadi tidak banyak departemen gitu atau bidang ilmu di Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi di kita itu ada undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Informasi Geospasial tahun 2011. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang konsep dasar data dan informasi geospasial. Jadi hanya konsep dasarnya saja. Karena nanti ketika Anda belajar yang lebih dalam itu ada mata kuliah tersendiri. Misalkan bagaimana cara saya melakukan pertukaran data, itu ada mata kuliahnya. Bagaimana cara saya melakukan konversi, pengubahan format, pengubahan tipe data dan sebagainya, itu ada mata kuliah tersendiri. Nah, di sini kita hanya belajar konsep dasarnya itu seperti apa sih. Data spasial itu seperti apa sih, isinya apa saja, apa aja yang harus ada dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu kita akan belajar tentang sumber data dan informasi geospasial. Jadi dari mana nih datanya bisa berada gitu. Jadi kalau misalkan di teman-teman geografi atau PWK, misalkan perencanaan wilayah dan kota, itu biasanya dia sudah dapat datanya. Nah, yang membuat data itu siapa? Data geospasial itu paling banyak di-generate itu di bidang di tempat kita. Jadi di geomatika. Makanya banyak yang mengenal lulusan kita sebagai surveyor. Jadi surveyor. Karena apa? Karena di lapangan itu yang memiliki keahlian untuk melakukan akuisisi atau pengumpulan atau perekaman data geospasial itu adalah di bidang kita. Kemudian yang terakhir itu adalah pemanfaatan. Jadi ini juga nanti konseptualnya saja. Jadi ketika kita memiliki data, ketika kita memiliki informasi geospasial, itu datanya itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja, gitu. Untuk memberi gambaran kepada Anda bahwa yang kita pelajari ini itu bermanfaat, gitu. Tidak hanya dikumpulkan datanya, diakuisisi datanya, kemudian disimpan selesai. Tetapi ini sangat bermanfaat untuk tidak hanya di bidang kita, tetapi untuk bidang-bidang lainnya. Misalkan teman-teman sipil ketika misalkan ingin membuat jalan, terowongan, bendungan, dan sebagainya, itu perlu data-data geospasial. Nah, yang paling banyak mengkonsumsi data kita itu adalah Departemen Teknik Sipil. Saat ini yang paling banyak mengkonsumsi itu adalah Departemen Teknik Sipil. Yang lainnya itu tidak sebanyak departemen itu. Makanya kita secara keilmuan itu sangat dekat dengan kawan-kawan kita di Teknik Sipil. Nah, ini juga sebagai gambaran kepada Anda untuk mengetahui bahwa ternyata
penyelenggaraan gitu informasi geospasial di Indonesia itu telah melalui proses yang panjang. Jadi ini khusus terkait dengan penyelenggaraan di era BIG. BIG ini adalah Badan Informasi Geospasial, mungkin yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya, atau bahkan dari Bogor, di Cibinong itu tahu ada kantor namanya Badan Informasi Geospasial. Nah ini adalah induk dari badan yang ditugaskan secara khusus untuk pelaksanaan undang-undang ini. Jadi yang pertama itu nanti kenapa kita perlu belajar tentang yang pertama ini? Ini karena ini adalah induk dari semua aturan yang terkait dengan kita. Jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan juga aturan-aturannya. Di aturannya itu banyak aturan turunannya. Pertama itu misalkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Nah ini nanti akan saya sampaikan apa poin-poinnya yang penting yang diperlukan oleh mahasiswa itu akan kita jabarkan. Kemudian kedua itu adalah ada Perpres, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Nah ini kalau Anda punya keluarga di Bapeda ya, punya ibu, punya bapak, punya keluarga lainnya bekerja di Badan Perencanaan Daerah gitu, Bapeda atau Bapepol atau Bapeprov, itu dia pasti tahu tentang ini. Jadi Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Ini juga sangat menarik bidang ini. Kemudian Perpres Nomor 9 Tahun 2016 itu tentang percepatan kebijakan satu peta. Ini kata kuncinya itu adalah satu peta. Ini juga sangat-sangat menarik di sini. Kita diberikan mainan gitu oleh negara bahwa bidang kita itu dibuatkan aturan untuk melaksanakan pekerjaan kita. Kemudian terakhir baru-baru saja itu ada namanya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah ini juga kita nanti akan belajar apa sih Satu Data Indonesia itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum Anda masuk geomatika itu tentunya perlu berkenalan dengan nama-nama, ya. Jadi ketika Anda pengkaderan misalkan baru masuk IPS misalkan, yang pertama kali Anda tanyakan ke teman Anda itu adalah namanya, gitu. Sehingga kita perlu tahu nama-nama atau istilah-istilah yang ada di departemen kita. Ya, kita perlu tahu nama-nama atau istilah-istilah yang ada di departemen kita. Nah, istilah-istilah ini sementara tidak perlu banyak. Ini adalah istilah-istilah, beberapa istilah yang kita perlukan untuk belajar di awal saja. Dan ini saya ambilkan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Yang pertama adalah, seperti kemarin misalkan ada yang tanya, apa tuh spasial itu? Jadi spasial itu adalah aspek ruangan. Suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Jadi kalau orang menyebut spasial, itu berarti sesuatu yang terikat pada lokasi, letak, dan posisinya. Jadi ini juga kalau kita dengar gitu, orang menyebut spasial itu mungkin agak kacau antara dia nyebut spasial dengan spesial. Nah, kita itu spasial. Aspek ruangan. Jadi kalau secara singkat itu spasial itu apa sih? Itu adalah aspek ruangan. Jadi ini perlu diketahui. Jadi kalau udah ngomong spasial itu berarti dia ada, paling tidak ada lokasi. Jadi ada lokasi, kemudian ada informasi tambahan. Jadi di dunia ini data itu digolongkan dua sebenarnya. Secara umum dua. Yang pertama itu adalah data spasial. Kemudian yang kedua itu data aspasial. Jadi satunya itu adalah data spasial. Ini adalah semua data yang ada yang memiliki aspek ruangan. Kemudian yang kedua itu adalah aspasial. Ini adalah data lainnya yang tidak memiliki atau tidak terikat pada informasi lokasi, letak atau posisinya. Nah sehingga kalau kita perhatikan gitu data-data yang ada di seluruh dunia atau di Indonesia ini itu
hampir semua, kalau tidak bisa dikatakan semua informasi yang ada di dunia ini gitu, itu pasti memiliki aspek ruang. Jadi pasti membutuhkan aspek ruang itu. Dan sekarang untuk pembangunan ya, proses pembangunan ya, di perencanaan pembangunan khususnya, itu aspek ruangan ini menjadi suatu kewajiban. Jadi kalau dulu misalkan cukup dengan misalkan saya ingin membangun 5 sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan misalkan, itu sudah cukup. Sekarang enggak. Jadi saya ingin membangun 5 sekolah di Kabupaten Halmahera Selatan. Lokasinya di mana saja. Bila perlu tidak cukup dengan nama desanya, tapi dengan misalkan langsung koordinatnya berapa. Oh, posisi sekolah pertama itu di koordinat sekian, lintang sekian, bujur sekian. Lokasi yang kedua, lintang sekian, bujur sekian, dan seterusnya. Itu adalah aspek keruangannya. Kemudian yang kedua, istilah kedua, itu adalah ada tambahan geospasial. Jadi yang pertama itu adalah spasial saja, kalau yang kedua itu adalah geospasial. Jadi diterjemahkan ke Indonesia itu dengan terminologi ruang kebumian. Ini adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah. Ya, jadi dia berada di bawah, bisa berada di bawah, pada artinya persis nempel di atasnya, dan atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Jadi perbedaan yang kedua, yang pertama dengan yang kedua, ini adalah di sisi buminya. Jadi aspek spasial yang pertama, ini bisa tidak mengacu ke bumi. Jadi misalkan, kalau Anda tahu misalkan ketika kita misalkan di-scan gitu badan kita dengan X-ray, itu dia punya koordinat tuh, semua bagian-bagian badan kita tuh. Tulang iganya berapa koordinatnya dan sebagainya, itu dia punya koordinat. Bahkan misalkan gambar yang Anda foto gitu ya, itu kemudian dibuka gitu di komputer Anda, itu dia punya koordinat. Cuman koordinatnya itu tidak terikat pada sistem koordinat tertentu di bumi. Maka dia tidak bisa disebut sebagai geospasial. Nah, kalau kita sebut sebagai geospasial, dia harus terikat di bumi. Jadi koordinatnya di mana? Di permukaan bumi kita. Dan ini nanti kita akan belajar istilah berikutnya yang perlu kita ketahui itu adalah sistem koordinat. Jadi mungkin kalau di SMP mungkin ya sudah diajar, itu sistem koordinat itu yang Anda ketahui itu kartesian. Nah, kalau di kita itu sistem koordinat kita itu banyak banget. Nah, ini nanti kita pelajari. Ada mata kuliah tertentu juga yang khusus mempelajari tentang sistem koordinat ini. Kemudian kita lanjutkan, mungkin sedikit lebih panjang yang pertemuan kita yang pertama. Kita lanjutkan, yang ketiga itu ada namanya data geospasial. Nah, ini juga kalau kita lihat di judul kita itu, judul mata kuliah kita itu adalah judulnya informasi geospasial. Bukan data geospasial, atau bukan data dan informasi geospasial. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui itu adalah dua-duanya. Jadi kita perlu datanya, kita juga perlu informasi. Anda bisa cek di sini. Data geospasial itu nanti akan kita singkat sebagai DG. Jadi kalau ada orang menyebut DG itu artinya data geospasial. Itu adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Jadi dia adalah data. Nah, kemudian yang kedua, bedanya dengan yang berikutnya itu adalah apa? Misalkan, nah, ini saya pindahin. Oke. Ini kebesarannya. Oke. Kemudian yang kedua itu yang keempat itu adalah ada namanya informasi. Jadi informasi ini disebut sebagai IG. Jadi PIG itu pengantar IG, pengantar informasi geospasial. Itu adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang dunia. Jadi DG itu adalah IG itu adalah DG yang sudah diolah sehingga dia siap untuk dipakai sebagai alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Nah, ini yang mungkin sederhana saja saya kira, tapi perlu diingat bahwa kalau dia DG itu dia masih datanya saja, data. Jadi dia belum diolah gitu, atau belum siap untuk digunakan sebagai alat bantu perumusan kebijakan dan seterusnya. Nah, karena DG dan IG ini sebenarnya dia relatif tidak tegas batasnya, maka biasanya penggunaannya itu cukup dengan informasi geospasial. Jadi kalau kita nanti ketika kita membahas tentang DG dan IG, itu kapan dia DG, kapan dia IG itu bisa tidak tegas. Jadi bisa jadi satu pihak menyatakan bahwa ini sudah informasi, tetapi pihak lain itu menyatakan ini belum informasi karena dia belum bisa menggunakan data itu sama sekali, sehingga harus diolah, diberikan dilakukan pengolahan tambahan supaya dia bisa memanfaatkannya sebagai informasi. Oke, selanjutnya adalah ada namanya IGD. Jadi IG itu ada dua. Satu itu namanya IGD, IG dasar. Kemudian yang kedua itu adalah IG tematik. Nah, nanti kita pelajari nih. Jadi di geomatika itu yang banyak kita pelajari itu adalah IGD, IG dasar. Sementara teman-teman kita di jurusan lain itu dia belajar tentang IG tematik. Karena kalau IG tematik ini dia diproduksi oleh departemen atau kementerian yang memang terkait dengan tugasnya. Nah, kalau IG dasar ini dia hanya boleh diproduksi itu oleh atau dengan sepersetujuan atau pengawasan oleh Badan Informasi Geospasial. Jadi kalau Anda tiba-tiba bikin informasi geospasial dasar, itu Anda bisa dipenjara nantinya karena Anda tidak memiliki wewenang untuk memproduksi itu. Jadi IG dasar ini dia berisi objek di muka bumi yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisiknya dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya yang terakhir. Jadi tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Contoh misalkan IGD itu adalah sungai. Jadi kalau sekarang misalkan kita petakan sungai itu, mungkin ya 20 tahun kemudian sungainya masih tetap sama. Atau misalkan kita petakan jalan raya. 10 tahun kemudian jalan rayanya masih tetap sama. Maka dia adalah IG dasar. IG dasar namanya. Kemudian yang kedua itu adalah namanya informasi geospasial tematik, atau disingkat IGT. Ini menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD. Tapi sifatnya itu dia relatif mudah berubah. Jadi ada sekitar 85 tema informasi geospasial tematik. Nanti kita akan lihat apa saja yang masuk di IG tematik ini. Nah, terakhir yang perlu Anda ketahui, jadi kalau belajar di geomatika, biasanya yang pertama harus Anda tahu dan tidak boleh confuse, ya, bingung itu adalah tentang skala. Jadi tentang skala. Makanya di sini saya tekankan. Di skala ini juga masuk undang-undang. Jadi skala itu adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu informasi geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi. Jadi kata kuncinya itu adalah jarak. Jadi skala itu bukan perbandingan luas antara di peta gitu atau antara yang ada di suatu informasi geospasial dengan yang ada di lapangan. Tapi dia adalah perbandingan jarak. Nah, jadi dia perbandingan jarak. Jadi saya punya misalkan IG-nya ini misalkan formatnya peta gitu. Saya punya jarak dari kecamatan Sukolilo gitu ya ke Mulyorejo gitu, masing-masing ibu kotanya misalkan kantor kecamatannya itu misalkan sekian kilo, misalkan sekian kilo itu adalah di lapangan. Kemudian kalau saya punya peta, saya ukur jaraknya di peta saya antara dua kantor kecamatan ini berapa. Misalkan jaraknya itu adalah 10 cm. Nah, maka skalanya itu adalah 10 cm kali sekian kilo itu. Itu adalah bilangan skala. Itu adalah skalanya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah
ketika IG itu dilaksanakan, itu ada asas yang harus dipatuhi. Yang pertama itu adalah namanya asas kepastian hukum. Jadi kalau udah ada informasi geospasial, itu dia harus menjamin kepastian hukum. Kemudian keterpaduan, kemudian keterbukaan, kemudian kemutakhiran. Nah, kemutakhiran ini kebaruan. Jadi kemudian yang selanjutnya yang kelima itu adalah keakuratan. Seberapa akurat. Nah, ini adalah kata kunci yang juga kedua yang nanti akan sangat sering Anda dengar. Jadi kalau di geomatika itu pertanyaan yang selalu diulang-ulang kalau Anda mengerjakan sesuatu itu adalah seberapa akurat hasil yang Anda peroleh. Seberapa akurat. Nah, temannya akurat ini nanti ada namanya presisi. Jadi ini namanya akurasi, yang kedua itu adalah presisi. Seberapa presisi. Nah, nanti biasanya juga Anda akan diajari untuk membedakan mana itu akurasi, mana itu presisi. Kemudian selanjutnya adalah aspek asas kemanfaatan, kemudian yang terakhir adalah aspek demokratis. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 itu ada 3. Yang pertama adalah menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dia harus menjamin bahwa IG-nya itu ada dan bisa diakses, bisa diperoleh. Kemudian dia juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada data yang bersebaran di internet, tapi kita bisa akses, gitu. Dia tersedia, kita bisa akses, tapi tidak bisa kita pertanggungjawabkan, berarti itu jadi masalah. Nah, tujuan undang-undang ini adalah ia menjamin ketersediaan, kemudian menjamin akses, kemudian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua itu adalah mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kemudian yang terakhir itu adalah mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, sekarang itu IG itu sudah banyak sekali dimanfaatkan. Jadi yang paling mungkin revolusioner yang kita alami gitu, mungkin yang berasal sekarang tinggal di kota-kota besar gitu ya. Nanti juga Anda semua kalau sudah yang ada di desa, di daerah-daerah, kalau udah nyampe Surabaya, itu sangat tergantung dengan aplikasi-aplikasi yang menggunakan data-data spasial. Jadi misalkan Gojek, misalkan kita perlu order apa, kemudian kita perlu ngirim apa, dan sebagainya. Itu kita sudah sangat tergantung dengan. Dan ini sudah masuk ke aspek kehidupan kita. Kalau dulu misalkan kita ngomong geospasial itu yang memanfaatkan ya hanya pemerintah saja, atau misalkan yang betul-betul berkepentingan, misalkan pihak kontraktor dan sebagainya. Tapi sekarang secara tidak sadar ini sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan kita. Oke, kemudian dengan adanya undang-undang IG itu, maka muncullah yang namanya Badan Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial di Cibinong, kalau nggak salah di Jalan Raya Jalan Raya Bogor 46 kalau nggak salah. Itu muncullah sebuah badan namanya Badan Informasi Geospasial. Nah, sebagai gambaran bahwa ternyata di Indonesia itu lembaga yang menangani masalah ini itu tidak muncul tahun 2011. Tidak tiba-tiba muncul. Tapi kalau kita perhatikan di sini, sejak 3 tahun kita merdeka, itu sudah ada lembaganya. Gitu. Tahun 48. Kemudian tahun 51 juga muncul lembaga baru untuk memperkuat lembaga lama. Namanya Dewan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Kemudian 64 ada namanya Badan Atlas Nasional. Kemudian 65 ada namanya Dewan Survei dan Pemetaan Nasional. Kemudian 69, ini cukup lama sekali yang 69 ini. Sampai tahun 2011 ya namanya Bakusur Kanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Ini yang saya sangat ingat itu Bakusur Kanal ini logonya itu sangat-sangat keren menurut saya. Jadi logonya sangat keren banget.
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Kemudian 2011 Bagus Surtanal berubah menjadi Badan Informasi Geospasial. Nah, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 2011 tadi itu, BIG, Badan Informasi Geospasial itu memiliki tugas, 4 tugas besar. Yang pertama itu adalah sebagai regulator, yang kedua eksekutor, kemudian yang ketiga koordinator, dan yang keempat itu pembina. Nah, di sini juga alumni kita sudah mulai lumayan banyak yang masuk di Badan Informasi Geospasial. Regulator itu maksudnya itu adalah dia merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial. Kemudian dia menyelenggarakan IGD, menyelenggarakan JIGN, Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Kemudian dapat menyelenggarakan IGT khusus bagi yang tidak diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, atau Pemda. Kemudian dapat mengintegrasikan lebih dari satu IGT. Kemudian untuk koordinator itu, dia mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan program penyelenggaraan informasi geospasial nasional. Kemudian sebagai pembina BIG itu bertugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan IG tematik dan pengguna IG. Kemudian kapasitas penyelenggaraan IGT dan pembina kapasitas pengguna IG. Ini yang nanti yang akan kita pelajari. Ini materinya cukup cukup panjang saya kira. Jadi materinya cukup banyak ya di sini, dan ini semuanya harus Anda tahu selama kuliah di geomatika. Apa itu? Yang pertama misalkan di sini kita akan lihat secara umum saja informasi geospasial. Jenis-jenis informasi geospasial itu ada dua, itu ada namanya IG dasar, kemudian IGT. Kemudian IG dasar itu dia dibagi jadi apa saja, itu banyak sekali. Itu namanya yang pertama jaring kontrol geodesi, kemudian kemudian peta dasar, dan seterusnya. Jadi kalau jaring kontrol geodesi itu ada namanya jaring kontrol horizontal nasional, jaring kontrol vertikal nasional, dan seterusnya. Ini terkait dengan kerangka referensi geospasial dan sistem referensi geospasial nasional, baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian kalau yang peta dasar, yang IGD yang sebagai peta, itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 konten atau tema di informasi geospasial dasar. Garis pantai isinya. Tadi sempat saya sampaikan bahwa IGD itu sifatnya itu berubahnya itu lama. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah yang berubahnya lama. Jadi misalkan garis pantai itu relatif berubahnya lama. Kemudian hipsografi ini adalah informasi ketinggian. Mungkin Anda mengenal kontur misalkan, itu hipsografi. Salah satu representasi dari hipsografi. Kemudian ada perairan, informasi perairan, nama rupa bumi. Jadi Sokolilo, Keputih, Gebang, Mulyorejo, Mulyosari, dan sebagainya itu adalah nama-nama rupa bumi. Itu juga mengubahnya sangat susah. Gitu. Maka dia masuk di IGD. Kemudian batas wilayah, kemudian utilitas dan transportasi ini juga relatif tidak terlalu banyak berubah, kecuali di daerah-daerah yang mengalami perkembangan besar, misalkan kota-kota besar. Jadi bagian di luar kota, misalkan dari luar kota Surabaya, itu mungkin bisa kaget gitu masuk Surabaya. Di Surabaya ini selama 20 tahun terakhir itu mengalami perkembangan yang sangat-sangat besar. Jadi yang sebelumnya nggak ada jalan, tiba-tiba ada jalan yang lebar banget. Kemudian yang sebelumnya ada sungai, tiba-tiba sungainya hilang gitu, karena sungainya dibuat underground gitu, dibuat di bawah, kemudian ditutup di atasnya sebagai jalan. Nah, ini akan kita pelajari. Jadi peta dasar itu ada 3, ada namanya RBI, Rupa Bumi Indonesia, gitu. RBI, kemudian ada LPI. LPI itu adalah Lingkungan Pantai Indonesia. Kemudian ada LLN, Lingkungan Laut Nasional. Nah, istilah-istilah ini tolong dihafalkan ya. Jadi kalau orang menyebut RBI itu jangan sampai Romi. Ini ngomong apa? Gitu. Ini adalah terminologi yang akan selalu muncul di kita. Jadi ini adalah kosakata pihak, gitu. Kosakata di geomatika, gitu.
RBI, LPI, dan sebagainya. Ini adalah skalanya. 1:1.000.000, 1:500.000, dan seterusnya. Kemudian kalau IGT itu modelnya seperti ini, IGT sektoral, kementerian lembaga, kemudian IGT strategis nasional, kemudian IGT hasil integrasi. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kira cukup lama ya. Jadi ini adalah sebagai gambaran Anda saja bahwa ketika kita masuk biomatika gitu, kita akan belajar, yang akan kita pelajari itu adalah tentang informasi geospasial. Benar. Nah, tapi informasi geospasial ini ternyata yang kita pelajari itu tidak di hulu hilirnya saja, pun tidak di hulunya saja. Jadi kita perlu melakukan akuisisi. Ini satu istilah yang juga Anda harus hafalkan. Jadi di biomatika itu istilahnya itu akuisisi. Akuisisi itu adalah kita ngambil pengadaan, ngambil datanya. Apakah kita rekam, apakah kita potret, apakah kita ukur, dan sebagainya. Itu akuisisi. Jadi datanya itu harus diakuisisi, kemudian kita olah, kemudian kita visualkan, kemudian kita modelkan, kemudian ini nanti akan menjadi bahan untuk keperluan yang lebih jauh. Seperti itu. Jadi yang kita lakukan itu kira-kira seperti itu. Baik, saya kira itu saja dari saya.